karena itu saya juga minta kepada para ulama, para kiai semua, tuan-tuan guru, tolong kalau ada Habib yang tidak baik nasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin, kenapa emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Nasihati jangan dibiarkan kiai, jangan. Saya tahu kiai-kiai begitu cinta kepada habaib, cinta kepada zuriyah Nabi. Kadang-kadang mau negor nggak enak, mau negor khawatir, jangan nggak enak. Kiai ulama, jangan. Sebab kalau nggak enak nanti jadi penyakit penular. Akhirnya saking nggak baik jadi dua jadi tiga. Nasihati. Habib sering ditegur memangnya ya sama Robito. Nggak sering juga. Tapi sesepuh kayak Habib Zain bin Smith dulu, ketua Robito, Abdul Rahman Basuro, terus Habib Muksin, beliau kan sesepuh. Beliau nasihatin anak-anak negur anak terima, bukan enggak. Anak bilang, nah Habib, insya Allah anak berubah pelan-pelan. Tapi ya bagaimana, anak jadi diri anak sendiri. Jadi jangan nyalahin Robito itu cuma kan anak nggak mau, karena ini aja itu orang pada nanya, ya anak buka waktu anak di lapas. Terus sering juga habaib bilangin Habib Bahar jangan terlalu keras ceramah apa. Sering, bukan enggak. Anak punya guru-guru. Tapi anak menjadi diri anak sendiri, anak nggak bisa. Anak menjadi diri anak sendiri. Kun nafsak, jadilah dirimu sendiri. Begitu. Kau Habib, kau keturunan Nabi, berakhlaklah yang baik. Kau Habib, kau keturunan Nabi, saya cinta kepada kamu, tapi berakhlaklah yang baik. Jaga nama baik Nabi, jaga nama baik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kacau balau, ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab, ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Kapan ngajinya? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ada lagi betina partai, masih ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alwi. Saudara, habis Ba'alwi kaki maki. Saudara, anu nggak ngerti agama, yang bicara agama, betul. Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Udah kacau. Saat ini fitnah nasab ini sepertinya sengaja disebarluaskan untuk memecah belah umat, ngadu domba habaib dan kiai, saudara. Dan sepertinya juga memang ini ada yang modali semua ini, saudara. Nah, begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ini udah fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Itu namanya apa namanya? Penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget nih, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Tapi aneh maafin. Subrek. Mas Ashidi Idhasha Tashida. 542-1L, open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kena Kali Channel. Nah, bila melihat video di awal, maka bisa kita simpulkan bahwa Habib Kawakan yang dianggap pentolan oleh kaum naga langit Ba'alawi sedang memberikan himbauan kepada kiai-kiai ataupun ulama-ulama yang dimana bila melihat atau mendengar Habib-Habib yang tidak baik untuk menasehati. Alih-alih menasehati, menegur atau mengkritik perilaku-perilaku dan cerita-cerita mereka, yang ada malah mencarikan dalil-dalil yang justru membela dan membenarkan perilaku ataupun cerita-cerita mereka. Nah, bahkan tetap dipuja-puja, dicium tangannya, kakinya, cipika-cipiki, dan lain sebagainya. Sekalinya ada orang dari kalangan kiai, ulama, ataupun orang biasa yang menasehati, yang menegur, yang mengkritik, itu justru jawabannya seperti itu ya. Bila dinasehati, dibilang tidak mau dinasehati, katanya dia lebih alim. Ketika ditegur, jawabannya seperti itu, saya mau jadi diri saya sendiri, jadi saya tidak bisa menjadi orang lain. Ketika dikritik, jawabannya juga seperti itu, tidak paham agama lah yang mengkritik ini, tidak paham ini, tidak paham itu, dikata-katain sekata-katanya. Dan seringkali itu menyerang secara personalnya, bukan argumen-argumennya.
Parahnya lagi malah dituduh mengadu domba dan memecah belah umat Islam. Nah, jadi ini bisa dijadikan gambaran ya, Pak. Kalau ada yang misalnya mau menasehati Habib, jawabannya kira-kira kayak gini ya. Jadi siap-siap mental ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau negur Habib, ya kira-kira jawabannya kayak gini ya. Siapkan mental juga. Nah, ini juga ada yang mau kritik Habib, ya jawabannya kayak gitulah ya, cukup mengerikan ya, malah bisa dibilang kita mengadu domba dan memecah belah umat. Nah, ini ada satu lagi yang mungkin terlewatkan. Tadi udah nasihati, udah negur, udah kritik. Nah, coba kalau kita koreksi ya. Nah, kalau kita koreksi kira-kira apa jawabannya? Nah, ini dia videonya, coba kita tengok jawaban salah satu Habib yang bila mana kita berani-berani mengkoreksi para Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Ternyata lebih ngeri lagi ya, saudara-saudara. Dibilang mirip iblis kalau yang mengkoreksi Habib-Habib ini. Astaga. Jadi nggak ada celah lagi ya, Pak. Nggak ada celah lagi, nasihati begitu, tegur begitu, dikritik begitu, dikoreksi, dibilang mirip iblis. Astajim. Amitabah. Jadi bisa dibilang himbauan Wa Rizik ini gimmick aja ya, Pak. Karena mana mungkin orang ini mau dinasehati sama kiai dan ulama. Sedangkan mereka punya keyakinan kalau malaikat munkar wa nakir saja bisa dibentak dan dimarahi oleh leluhur mereka. Apalagi cuma kiai dan ulama ya. Memang kena kali lah Habib-Habib ini ya. Habib memang saya nggak ada lawan lah. Oke lah, Wak, segitu aja ya. Mudah-mudahan video ini nyampe ke mimpi para Habib dan sekutunya. Karena hanya bermodalkan cerita mimpi, mereka bisa jadi kaum yang eksklusif di negeri Konoha ini. Jangan biarkan hatimu mendapat kesenangan karena pujian dari orang lain. Kamu akan sedih dengan kecapan mereka suatu hari nanti. Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.